Purify adalah harga mati untuk menghindari Tigreal dengan Hey Impulse. there, Menuju ke arah match subscribe to my point. channel. And also Rosa press this dan bell para icon. duri lainnya harus bersiap-siap karena kalau game kedua kali ini juga didapatkan oleh para Ksatria hitam. Ini cukup berbahaya untuk mereka. Karena ingat, di best of 5 dan hanya dapetin 3 poin saja. Kita langsung mengudara Lane of Dawn. Tapi dengan adanya Fanny di tangan TNZ ya, apakah memang ini akan jadi PR untuk Desvolt gimana caranya mereka bisa menghentikan pergerakan dari seorang TNZ? Dan lebih berbahaya lagi kalau misalnya Desvolt mereka bisa melakukan rotasi untuk mengambil ke arah purple buff yang dimiliki sama seorang TNZ. Wah, tapi kalau itu hanya terjadi di early game dan bisa dipatahkan oleh Fireflux, kemungkinan besar mereka yang bakal lebih diunggulkan. Dan lihat TNZ kali ini sudah mulai di-invade beberapa kali oleh beberapa hero yang hadir juga di sana. Apex 47 yang akan menjadi garda terdepan untuk melindungi TNZ dengan purple buff-nya. Tapi Kid Bomba juga langsung melakukan respon yang tidak akan dilewatkan oleh seorang alien sampai turun ke arah river. Tapi dibalik itu semua para pasukan dari Desvolt, mereka harus menuju ke arah belakang karena damage dari Fanny ini cukup lumayan sakit di early game. Dan bahkan para pasukan dari Desvolt, mereka harus kehilangan Little Wanderer. Perebutan Little Wanderer yang cukup intens melihat beberapa belakangan ini Little Wanderer selalu dibiarkan begitu saja. Ya, cukup menegangkan juga dan kalau kita lihat dari emblem yang dipilih adalah Swift. Sehingga nggak perlu beli knife lagi untuk Fanny-nya. Dia udah punya attack speed yang sangat-sangat cepat dengan gratis 10%. Dan ditambah dengan Lethal Ignition, dia akan menimbulkan efek damage yang instan. Tapi itu juga mirip loh, sama Sunset Lover. Dia ingin bermain dengan tipe burst damage. Iya. Terus dia bawa Purify lagi untuk ya udah pasti lebih aman lah posisinya ketika memang ada implosion yang dibuka oleh Apex. Dan Dreadnought Armor sudah dimiliki oleh Magister. Kayaknya Steel Cable dari Fanny nggak bakal berpengaruh banyak di early game. Karena lagi dan lagi sudah ada deny, sudah ada jawaban juga. Dan kalau first itemnya dari Magister langsung menuju ke arah dari Antiquiras, kayaknya target dari TNZ harus diubah deh. Nggak boleh terus-terusan menuju ke arah Magister. Mungkin cari ke arah Carvi atau mungkin Sunset Lover-nya yang bisa di pick up terlebih dahulu. Sunset Lover oke sih Trigger skill aja udah cukup loh menurut aku. Udah cukup oke loh Profesor. Ketimbang dia harus fokus ke arah Magisternya. Tapi satu hal yang aku perhatiin ya, Kid Bomba ini presence-nya bagus banget loh. Bener banget, dia melakukan sebuah vision yang cukup menakutkan ya. Presence yang menakutkan untuk para pasukan dari Fireflux. Dan bahkan Magister di depan sana sekarang lebih kuat ketimbang dari TNZ. Dan ketika Fireflux Esports tahu early game untuk Fanny mendapatkan turtle itu cukup sulit. Dari awal dia coba gimana caranya nge-cancel pergerakan dari turtle dan Kid Bomba akan terkena first spot di arah top lane dengan sangat instan. Tidak ada targeting terhadap seorang Bruno, tapi lebih yang sangat-sangat mereka amankan adalah EXP laner. Iya, ke arah Kid Bomba tentunya yang menjadi first blood untuk Fireflux. Tapi kali ini dari segi turtle masih ditarik ulur oleh Apex sendiri. Sembari menunggu tentunya TNZ yang akan muncul untuk melakukan kontes kali ini ke area turtle-nya. Kalau Profesor KB mungkin sempat bilang kayak dengan ngebawa Fanny ini akan lebih fokus ke arah point kill. Tapi seperti TNZ mereka mau coba untuk bermain secara objektif juga di area early-nya. Ya atau tetap kepada point kill, tapi emang tugasnya Apex 47 aja nih buat ngeresein Magister dengan rotasi early game-nya. Rosa akan dipasang menggunakan Black Shield mundur ke belakang, tebakan langsung ada Red Ram menyelamatkan para pasukan dari Desvolt. Memaksa tim fight kembali dari tim Fireflux Esports dan Kid Bomba is coming. Apex 47 mau tidak mau harus mundur ke belakang, turtle kembali ter-reset. Tapi informasi yang sangat baik didapatkan oleh seorang Kid Bomba, dia bisa ke arah backline sekarang. Dia bisa menghantam Rosa, tidak ada Black Shoes. Iya. Tapi masih ada flicker. Dan langsung ada adu retribution! Take over from TNZ! Berhasil mendapatkan turtle dari Desvolt. Take over yang sangat berani. Membuat para pasukan dari Desvolt mereka terkejut, terheran-heran. Iya, itu Sao punya satu buah Minion Fury loh. Kalau memang tadi sepersekian detik masih bisa kelihatan ya. Posisi dari TNZ mungkin masih bisa dibuka. Itu tanpa purple buff loh. Kita melihat TNZ melakukan sebuah pencurian terhadap turtle. Dan kali ini Magister agak sedikit kesulitan di area dari jungle-nya. Karena kebetulan kalau secara gold kayaknya dia agak sedikit lebih under daripada TNZ. TNZ akan sangat mudah sekali untuk farming di 3 lane yang berbeda nanti di atas menit yang kelima. Dan sekarang dengan purple buff seperti TNZ yang ready dengan ultimate-nya akan mencari kembali pundi-pundi point kill dari ultimate-nya. Untuk menyelamatkan Sunset Lover depan sana, Sawo gagal menghentikan pergerakan TNZ.
Karena lihat tidak berhasil terinjak meanwhile dari bottom lane dari Karvi. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari Apex 47 dan berhasil. Sliding tackle yang on point dan Apex 47 tidak memiliki flicker untuk kali ini. Mereka mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan potion. Tapi nampaknya Apex 47 harus menjadi korban keganasan dari Karvi. Karvi tahu gak ada flicker di tangan Apex 47. Iya, Jadi dia berani untuk melakukan sliding tackle ke belakang. Dan dari damage-nya Sunshine juga sepertinya memang belum di masa-masa prime-nya ya. Jadi Sunshine benar-benar tadi bahkan dengan Nibiru's close range aja masih belum bisa untuk numbangin 2 pemain. Tapi TNZ Dia lebih memilih untuk adu pukul karena Husklau menjadi sebuah jawaban Profesor Karvi. Ya, nggak bisa di-ganking juga dari early game, apalagi critical damage dan juga lifesteal tingginya akan menyelamatkan hari dari Karvi. Karvi masih dengan positioning dia. Cuma semakin menuju ke arah mid game, kayaknya dia lebih butuh Wind of Nature secepat mungkin. Jangan lupakan item Wind of Nature karena mau bagaimanapun Fanny dengan Lethal Ignition. Itu tipe burst damage-nya benar-benar tinggi banget damage-nya. Bahkan bisa ribuan. Instan Kill. Instan yang harus mereka perhatikan adalah instannya. instant point kill. Ya, instan point kill tapi Kin Bomba aku belum lihat kali ini dia efek menuju ke arah backline. Dan aku belum lihat dia berhasil memancing bahkan Black Shoes dari seorang Rosa. Tapi dengan adanya presence balik dengan posisi menunjukkan batang hidungnya aja udah ngebuat Fireflag Esport agak cukup ketar-ketir. Dan Jadi kalau- mikir 2 kali. mikir 2 kali. Dan kalau take over kali ini berhasil dilakukan lagi oleh seorang Fanny, ini akan sangat merugikan Deus Vault untuk mengejar gold yang tertinggal dari segi 1200 dan lumayan sekarang udah ada di power of mungkin 500-an lagi sebentar lagi. Ya bakal terkikis ya. Semakin terkikis tentunya dari perbedaan network. Tapi TNZ sepertinya mencoba untuk mendapatkan target yang lebih efektif. Hanya menggunakan satu buah retributionnya saja, memberikan sedikit efek slow dan bahkan kali ini posisi dari TNZ masih belum bisa ditangkap memang, tapi TNZ sendiri pun tidak terlalu seagresif yang mungkin kita ngelihat pergerakan dari Rosa ya. Ya, dan terdengar cukup free di arah top lane nampaknya Profesor KB ya, Ya, Karvi. Karvi farming, terus sabar banget ya kan. Sabar banget dia. Apalagi dia Sabar ya? dia benar-benar sabar banget buat nungguin nanti Berserker's Fury-nya. Mungkin setelah Berserker's Fury dia menuju ke arah Malefic Roar atau bahkan langsung menuju ke arah Wind of Nature. Karena kalau kita lihat secara item aja ya, ini emang Karvi nggak beda jauh loh sama Sunshine. Dan bahkan dari Sunshine-nya sendiri, Fury Hammer-nya belum dia jadikan ke arah Hunter Strike atau Heptasis. Nah, jangan-jangan nextnya dia bakal tetap menuju ke arah Malefic Roar terlebih dahulu untuk mengamankan damage yang lebih pasti lagi terhadap Antivirus. Oke, penalty zone telah dikeluarkan langsung beri efek MTP. Red Season Point sedikit gagal untuk menyelamatkan posisi dari seorang Karvi. Karena ingat Karvi tidak menggunakan flickernya. Sliding tackle sudah terpakai membuat para pasukan dari Fireflag Esport mereka mendapatkan keuntungan atas Karvi. Dengan seluruh source skill yang cukup banyak dikeluarkan menuju ke seorang Karvi. Informasi telah didapatkan adalah Karvi bisa mereka makan dan Sawo sedikit terlambat untuk melakukan cover. Dan sekarang kalau mereka mau memaksa tim fight kembali di arah top lane, ini berbahaya. Untuk posisi dari Fireflux mereka tidak memiliki power of retribution. Mampukah dimanfaatkan oleh Magister untuk menuju ke arah purple buff? Apakah dia akan datang sama seperti Turtle yang pertama di momen-momen yang begitu krusial tanpa adanya purple buff dan Wah, tanpa 5 ada orang tapi. mungkin retribution yang benar-benar sama timingnya. Lihat 5-man defender untuk ke arah dari purple buff-nya TNZ. Mereka udah langsung satu suara. Mereka tahu kalau TNZ nggak punya purple buff sehingga mereka memilih untuk bermain dengan secara defensif. Manuver yang bagus banget dari Fireflux Esports. Mereka sadar akan kebutuhan dari Fanny-nya yaitu adalah purple buff. Nah ya, benar-benar nggak dikasih celah sama sekali untuk menyentuh ke arah purple buff. Dan ini sebenarnya lagi-lagi ya, Discord selalu membawakan karakteristik yang sama. Di arah early memang mereka bermain dengan tempo yang cukup pelan, tapi pasti ketika ada objektif seperti Turtle dan juga Lord. Kelihatan planning dari Discord mereka bakal ngasih space ke arah Karvi. Meskipun Karvi juga tumbang sekali, but at least sekarang Apex mulai ngebuka. Tapi nampaknya Apex ngebuka karena dia tahu di arah bottom lane sudah ada pergerakan dari seorang Kid Bomba yang tidak bisa melakukan following up ke arah top lane. Alien, damage-nya terlalu sakit. Udah ada Aerospation yang telah dikeluarkan membuat para pasukan dari Discord. Mereka hanya kehilangan dari Sao dan ini pun pertukaran yang gak adil banget Momochan. Iya. Mereka bertukar dengan EXP dengan Roam. Dan ini membuat pasukan dari Fireflux mereka kehilangan tempo di arah lane jauhnya. Lihat hampir bisa didapatkan Kid Bomba. TNZ, ingat harus respect dengan damage yang diberikan dari Kid Bomba. Damage setelah double knockout strike baru aja tersounding. Jangan sampai mereka termakan karena posisi double knockout-nya ini benar-benar bisa membuat mereka ke knockout di babak knockout ini. Double knockout, double jab ya kan dengan full pasif yang didapatkan juga oleh Kid Bomba. Tentunya TNZ harus udah mulai respect. Ingat babak knockout ini jangan membuat Fireflux tentunya lengah.
dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Deathfall. Ini udah menyentuh ke arah menit 10. Agak Dan sedikit dejavu ya, kalau kita lihat dari Iya. Fireflux dia unggul di early game, unggul di Lord yang pertama, tapi ketika kita berbicara damage menuju ke arah late game, lihat yang diberikan oleh Carvi, dua hit loh, Itu dua hit. Itu mereka harus respect sih dari Kid Bomba. Untung tidak termakan juga posisinya. Kalau Kid Bomba termakan, akan menjadi keuntungan untuk Fireflux. Dan Fanny-nya tinggal memainkan kabel untuk zoning out. Gimana caranya Sunshine-nya memegang ke arah Lord. Dan itu akan menjadi sebuah Lord yang cukup baik untuk Fireflux. oh, Alien menyelesaikan dengan adanya Blade Armor untuk menahan damage dari seorang Carvi di sini bersama dengan Kid Bomba. Tapi tadi pun TNC ketika di area atas ketika ada pertukaran Alien dan Sawo itu dia udah mulai berasa sih damage dari seorang Carvi sih. Jadi ketika dia udah dipok dengan volleyball ya, dia langsung balik recall. Dan si Halberd menjadi item berikutnya untuk TNC. Iya ini udah lebih secure lagi sih untuk memberikan efek kejutan yang lebih tinggi, tapi ternyata ada sebuah kill di area bottom lane karena mereka udah melihat referensi kalau Kid Bomba bermain dengan solo man split push. Jadi mereka ingin menutup bagaimana Kid Bomba dengan split push tersebut dan memotongnya dengan dua pemain. Ini dia menjadi sebuah keuntungan untuk sosok dari TNC. Dia tinggal mainin laning atasnya dulu, dia zoning out, kalau bisa dia maksa Carvi menggunakan Purify-nya, ini menjadi sebuah keuntungan untuk Alien. Karena kita melihat udah ada flicker yang di tangan dari seorang Alien. Sunshine yang poking damage, seperti skema yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Sunshine memberikan damage untuk Lord, biarkan Fanny-nya kehilangan vision, gak ada yang bisa mendeteksinya. Dan itu akan menjadi sebuah keuntungan. Tapi ketika Kid Bomba sudah kembali lagi ke dalam lane of dot, kayaknya mereka tidak akan menggunakan template yang sama. Fokus menuju ke arah sosok seorang Magister hilang. Again and again. Battle Rage yang terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Deathfall gak bisa memenung damage-nya. Tapi Carvi cuma bisa memberikan single target. Dari Alien pun masih bisa selamat dengan konsol gaming. Keuntungan di tangan Fireflux. TNC tadi udah semaksimal mungkin coba untuk mendeal damage ke arah belakang, diselamatkan juga dengan Netherrealm, tapi nampaknya Profesor KB dengan full damage si Halberd sekalipun ini menjadi sebuah power yang sangat tidak bisa dibendung oleh seorang Magister. Nggak cuma itu sih, lihat bagaimana cara dari teman-teman Fireflux Esports itu bermain dengan tarik ulur. Metode yang sangat-sangat aman untuk menghindari Minion Fury. Karena untuk sekarang, lihat Lordnya sudah mulai dikendalikan oleh Fireflux Oh, Esports. tambah lagi dengan adanya damage yang besar dari sosok seorang Rosa berhasil memecah belahkan dengan Carvi depan sana. Menukarnya dengan sosok Alien dan Lord di tangan Fireflux. Disengage yang sangat baik, Alien kembali menjadi tumbal. Terisla tumbal di kedua belah game. Iya, tapi at least setidaknya ada space yang didapatkan oleh Fireflux sebenarnya. Ngelihat Rosa juga dengan positioning yang begitu baik, TNC yang berhasil untuk di-cover habis-habisan. Dan sekarang kali ini TNC maju ke area depan, Sunset Lover bakal coba di satu pertukaran kah? Enggak, ternyata masih bisa bertahan. Sementara Kid Bomba yang akan memotong dari sisi arah sebelah kiri tadi. Meskipun kita tahu Fireflux mereka akan lebih berfokus untuk mendapatkan turret di area mid-nya, Profesor. Ya apalagi lihat 1v1-nya Rosa berani banget karena dia ready barusan dengan Black Shoes-nya dan Kid Bomba. Kid Hilang. Bomba hilang seketika Cimomo karena emang kebetulan Pakito ini agak sedikit sulit kalau ketemu sama hero yang tipe DPS tinggi. Dia tuh Iya. bisa menghindari dengan jab, tapi kalau misalkan continuous damage dia bakal kesulitan. Apalagi posisinya close range ya. Close range banget. Iya, dan kali ini Lord berhasil diselesaikan dengan cukup cepat. Default coba untuk mempertahankan red base yang masih berdiri sementara dari Fireflux. Mereka bermain cukup aman, Rosa udah nggak punya Black Shoes, udah dapat informasi, tapi TNC udah mulai muncul di area atasnya. Sunshine akan lebih mau berfokus, tapi sepertinya bakal coba ditabrak kali ini di Magister. Oke, TNC mencoba untuk mundur, hanya retry saja yang keluar dari seorang Magister untuk menahan pergerakan dari seorang TNC kali ini. Dan Dan hanya Fireflux benar-benar respect banget sih. Dan hanya untuk ke-clear wave minion juga, Iya. bahwa ada antivirus juga yang dimiliki oleh TNC membuat bagaimana sustainability yang dia miliki makin lebih powerful. Guardian Helmet mungkin soon akan dimiliki oleh Magister dan there you go. Baru jadi. Untuk Guardian Helmetnya, tapi ini baru 3 item. Sementara TNC sudah meng-outfarm Baxianya dari Magister dengan tambahan 1 item lagi nih. Dia udah 4 item soalnya. Iya. Dan kalau kita lihat dari Marksman-nya, Carvi, dia butuh banget sih ini untuk Wind of Nature. Biar dia nggak kena instant burst damage dari TNC. Karena TNC udah memiliki si Halberd juga. Jadi lifesteal yang dimiliki dari Husklaw tidak akan begitu maksimal. Oke. Depan sana Magister akan menjadi pilihan utama. Netherrealm telah dikeluarkan membuat para pasukan dari Deathfall. Mereka masih sustain dalam team fight kali ini. First damage dari Rosa nggak bisa dipendung. Lihat, 2 point kill harus hilang. Dan untungnya para pasukan dari Deathfall, mereka punya Sunset Lover dengan stok yang cukup tinggi. Akhirnya bisa kembali untuk mempertahankan
dengan posisi mereka. Tapi Rosa ketika dia sadar tidak ada yang bisa membendung mereka. Dan lihat dia memasang teamfight kembali dan Apex menjadi bulan-bulanan warga aja. Hanya untuk menjadi badan. Karena Sunshine memberikan penetrate selalu instan ke belakang dimanapun. Deathbolt mencoba melakukan following up. Oke. Nih, Dan temponya jadi pelan lagi ya. lebih pelan lagi, tapi kali ini TNZ memang lebih fokusnya untuk lebih ke arcading sih. Dapetin objektif Lord mungkin yang kedua. Dan buat teman-teman jangan lupa tentunya karena di Indomaret ada jual M5 official t-shirt. T-shirt. Yang keren banget, kalian bisa langsung dapetin aja di Indomaret. Atau Tenang. kalau kalian member Indomaret bisa tukar pakai poin. Nah, ntar kita tunjukin ya. Iya, Ada keren bajunya nih. kita udah Keren nih t-shirtnya t-shirtnya kita. guys. Nah, tadi adalah The Power of Sea Halberd. Itulah yang membuat sosok dari Kid Bomba gak bisa semaksimal mungkin. Dan TNC Lihat damage tambahannya. Satsen dari Eropa kali ini membuat para pasukan dari Deathbolt harus mundur ke arah belakang. Dan itu dia, pemain Turki memang set. Pergerakannya nggak bisa ditebak. Betul. Hilang, nggak dari posisi yang tidak terdeteksi. Ternyata menancap kacau ke arah belakang dan itu cukup sakit. Tapi para pasukan dari Deathbolt, mereka terhentikan pergerakan oleh seorang Sawen. Tidak bisa dibendung dan Rapate from Sunshine hampir saja membuat para pasukan dari Deathbolt atau kita bisa bilang akan ada satu buah korban yang hampir didapatkan. Wah, ini flickernya pun masih ditahan loh sama Apex 47. Tanpa adanya Sawo, kayaknya kita bakal melihat ini dia a huge implosion dari Apex 47. Oke, dan implosionnya kali ini masih ditahan oleh seorang alien di belakang sana dengan Sunset Lava berhasil ditumbangkan para pasukan dari Deathbolt. Mereka nggak bisa membendung top lane mereka. Mid lane pun juga pecah. Patrick akan menjadi pilihan utama untuk melakukan spray down menuju ke arah base dan bikin Deathbolt. Tapi nampaknya Kid Bomba terdiam dan membuat Apex 47 kali ini hanya memberikan 3 damage saja. Hilang seketika. Sawo seorang diri gak akan bisa berkutik dan ini dia. Keruntuhan dari Kesatria Hitam yang akhirnya terjatuh dengan kuda hitamnya. Karena salah menginjak duri yang tajam dari Rosa. Wow. Dan akhirnya membuat Fireflux take the game to. Jadikan skor 1-1 kali ini tim asal Turki yang ternyata tidak menyerah begitu saja di Best of 5 series kita. Dan sementara ini skor disamakan dan tim asal Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.